Saudara sekalian, bertemu kembali dengan saya Warin Cipayung dalam menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini yang berjudul Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Dan ayat inti kita adalah Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dan seterusnya ke 33. Tetapi ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul di situ, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah. Di sini ada 3 hal yang ditekankannya, yaitu bahwa mereka berdoa. Yang kedua, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mereka memberitakan akan firman Allah. Saudara sekalian, bila mana kita perhatikan di sini, ada satu perintah yang Yesus sampaikan pada saat atau setelah kebangkitannya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan, menjelang Yesus terangkat ke sorga, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Markus 16 ayat 15 tadi dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Perintah ini mula-mula membuat murid-murid heran, bagaimana mungkin mereka yang merupakan sekelompok kecil umat percaya bisa mempengaruhi dunia. Sedangkan mereka hanya sedikit yang berpendidikan, mereka orang-orang yang kurang berpengaruh dan hanya sedikit sumber daya, namun tugas sangat besar mempengaruhi dunia. Mereka memahami bahwa bersama Allah dalam kuasa Roh tidak ada yang mustahil. Itu terdapat dalam Lukas 1 ayat 34. Lalu mereka berdoa dan berpuasa untuk mencari Allah. Mereka saling mengakui dosa mereka dan mereka bertobat dari sikap mementingkan diri. Penghalang di antara mereka runtuh dan mereka ditarik lebih dekat kepada Allah dan di antara sesama mereka. Selama 10 hari di loteng atas, mereka berdoa, berpuasa, dan mereka siap untuk menerima hari yang ke-50 atau 10 hari menjelang kedatangan Roh Kudus itu. Kemudian hasilnya adalah 3.000 orang bertobat pada hari itu. Di dalam kisah yang tadi, di dalam Kisah 4 ayat 31, ada 3 fakta yang perlu kita dalami di situ atau simak. Pertama, mereka berpuasa, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa yang dikatakan oleh Bible Commentary Seventh-day Adventist volume 6 halaman 173, kesaksian para rasul telah disampaikan bukan dengan kekuatan mereka, namun oleh kuasa yang tidak dihasilkan dari dalam diri mereka sendiri. Yang ada pada mereka adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang selalu menopang para saksi-saksi Kristus serta menjadikannya efektif dalam hati orang yang belum percaya. Jadi saksi-saksi perjanjian baru menjembatani setiap penghalang budaya. Hal itulah yang menuntun mereka ke berbagai desa, kota, dan
menyeberang lautan, melewati padang yang kering, di bukit yang terjal dan curam. Dan itulah juga yang menjembatani misi penginjilan kita pada saat ini. Kiranya peran Roh Kudus selalu menemani kita di dalam menyampaikan Injil, agar kuasa itu dapat kita miliki. Kuasa yang mengatur akan kata-kata kita, kuasa yang menuntun orang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bila mana kita datang, Roh Kudus sudah mendahului ke tempat itu untuk merubah hati yang mencari akan firman-Nya. Inilah renungan singkat atau pelajaran singkat dari peran Roh Kudus dan kuasanya yang mengubah kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Kiranya ringkasan ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.